Halo semuanya, selamat datang dalam pembelajaran geografi. Bareng saya Sri Haryani, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari negara Nepal. Sebuah negara yang menakjubkan dengan bentang alam pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi. Melalui kajian ini, kita akan memahami bagaimana konsep-konsep geografi dan lapisan-lapisan bumi berperan penting dalam membentuk kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya Nepal. Tujuan pembelajarannya yaitu yang ke-1, menjelaskan gambaran umum negara Nepal. Kedua, menganalisis 10 konsep esensial geografi. Ketiga, mengkaitkan 5 lapisan bumi. Yang terakhir, menilai tingkat perkembangan Nepal melalui indikator kuantitatif. Gambaran umum negara Nepal. Nepal secara resmi dikenal sebagai Republik Federal Demokratik Nepal, adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Negara ini memiliki luas sekitar 147.516 km persegi dan populasinya adalah sekitar 30 juta jiwa. Negara Nepal adalah negara yang sangat beragam secara etnis, dengan lebih dari 120 kelompok etnis yang berbeda dan berbagai bahasa yang digunakan. Ibu kota negara ini adalah Kathmandu. Nepal merdeka dari kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1951 dan sejak itu telah menjadi sebuah republik federal dengan sistem pemerintahan demokratis. Mata uang yang digunakan adalah rupiah Nepal dan bahasa resmi Nepal adalah Nepali. Negara Nepal terkenal karena landscape-nya yang spektakuler dengan Himalaya yang mendominasi pemandangan, termasuk Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Selain itu, Nepal juga kaya akan kebudayaan dan juga warisan budaya dengan berbagai festival dan tradisi yang meriah. Meskipun Nepal menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan juga sosial, negara ini terus berupaya untuk menunjukkan diri dan melindungi kekayaan alam serta warisannya. Kalian pasti tahu, hampir semua bendera negara di dunia bentuknya persegi panjang, kan? Tapi ternyata bendera negara Nepal adalah satu-satunya bendera negara di dunia yang tidak berbentuk segi empat. Kenapa ya? Nah, jawabannya bendera Nepal berbentuk unik karena dua segitiga yang melambangkan pegunungan Himalaya dan mewakili dua agama besar di sana. Yang ke-1 ada Hindu dan kedua Buddha. Nah, bentuk segitiga ini merupakan representasi dari panji-panji kerajaan kuno di anak benua India dan tradisi Hindu Buddha yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan luar, sehingga mempertahankan bentuknya yang unik. Warna merah merupakan warna rhododendron, bunga nasional Nepal. Warna biru melambangkan perdamaian. Bendera ini diadopsi pada tanggal 16 Desember 1962. Lambang nasional negara Nepal merupakan kombinasi bergambar pegunungan Himalaya yang menampilkan
Gunung Everest, lembah hijau, padang rumput kuning, tangan pria dan wanita yang saling menggenggam, garis putih peta Nepal, dan dikelilingi oleh bunga rhododendron yang tersusun melingkar. Di bagian dasar lambang ini terdapat pita yang bertuliskan semboyan nasional dalam bahasa Sanskerta. Setelah mengetahui gambaran umum Nepal, sekarang mari kita pahami bagaimana konsep-konsep dasar geografi dapat digunakan untuk menganalisis kondisi negara ini. Dengan 10 konsep geografi, kita bisa melihat bagaimana aspek fisik, sosial, ekonomi, dan juga budaya saling berhubungan membentuk karakter wilayah Nepal. Yang ke-1, adanya konsep lokasi. Dalam geografi, lokasi dibagi menjadi 2, lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut negara Nepal terletak di antara 26 derajat sampai 31 lintang utara dan 80 derajat sampai 89 derajat bujur timur. Sementara lokasi relatifnya, Nepal berbatasan langsung dengan India di sebelah selatan, timur, dan barat, serta Cina di utara. Letak ini menjadikan Nepal sebagai negara penghubung antara dua kebudayaan besar, India dan Tiongkok, sehingga kehidupan sosial dan budayanya sangat beragam. Yang kedua, adanya konsep jarak. Jarak antar wilayah di Nepal memengaruhi mobilitas penduduk dan juga aktivitas ekonomi. Misalnya, jarak antara dataran rendah Terai dan wilayah Himalaya sangat jauh dan menantang karena perbedaan ketinggian ekstrim. Hal ini berdampak pada transportasi, harga barang, dan akses pelayanan publik. Yang ketiga, ada konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan bentuk permukaan bumi. Negara Nepal memiliki morfologi yang luar biasa ekstrim, mulai dari dataran rendah di Terai sekitar 60 meter di atas permukaan laut, perbukitan di leser Himalaya, hingga puncak tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest, 8.848 mdpl. Variasi bentuk ini menyebabkan perbedaan iklim, vegetasi, serta kegiatan manusia di setiap wilayah. Yang keempat, konsep keterjangkauan. Karena topografi yang bergunung-gunung, akses antar wilayah di Nepal seringkali sulit. Transportasi udara lebih dominan daripada darat di daerah terpencil. Namun, wilayah lembah Kathmandu lebih relatif mudah dijangkau dengan infrastruktur yang lebih baik. Yang kelima, konsep pola. Pola permukiman di Nepal cenderung mengelompok di lembah-lembah subur dan dataran rendah seperti lembah Kathmandu dan Terai. Pola ini muncul karena faktor ketersediaan air, tanah subur, dan akses transportasi yang lebih mudah dibandingkan di wilayah pegunungan. Yang keenam, konsep aglomerasi. Di Nepal, kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan terpusat di kota Kathmandu. Akibatnya, terjadi aglomerasi perkotaan yang menimbulkan kepadatan penduduk, kemacetan, dan peningkatan
biaya hidup di kota tersebut. Daerah ini menjadi pusat aktivitas utama dibandingkan wilayah pegunungan yang jarang penduduknya. Ketujuh, konsep nilai kegunaan. Setiap wilayah memiliki nilai kegunaan yang berbeda sesuai manfaatnya bagi manusia. Contohnya, pegunungan Himalaya memiliki nilai kegunaan tinggi karena menjadi sumber air, daya tarik wisata dunia, dan lokasi pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan hutan Nepal memberikan manfaat ekonomi serta lewat hasil kayu, bambu, dan juga tanaman obat. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Nepal sangat bergantung pada India untuk perdagangan, pasokan energi, dan bahan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dengan Tiongkok menjalin kerjasama ekonomi dan infrastruktur. Selain itu, interaksi manusia dengan alam tampak dalam kegiatan pertanian di lereng gunung dan pengelolaan hutan. Kesembilan, konsep diferensiasi area. Setiap wilayah di Nepal memiliki karakteristik yang berbeda. Dataran Terai dikenal sebagai kawasan pertanian subur, sedangkan wilayah Himalaya menjadi kawasan wisata dan juga konservasi alam. 10. Konsep keterkaitan ruang. Aktivitas ekonomi di Terai yaitu pertanian, mendukung kebutuhan pangan di kota-kota pegunungan. Sementara pariwisata di Himalaya mendukung ekonomi nasional melalui jasa dan perdagangan di kota besar seperti Kathmandu. Jadi, setiap wilayah saling terhubung dan saling bergantung dalam sistem ruang Nepal. Sekarang, mari kita lihat bagaimana 5 lapisan bumi berperan dalam membentuk kondisi geografis dan kehidupan masyarakat Nepal. 1. Lapisan atmosfer. Nepal memiliki variasi iklim yang sangat beragam, meskipun luas wilayahnya relatif kecil. Nah, hal ini disebabkan oleh topografi yang ekstrim, mulai dari dataran rendah di wilayah Terai sekitar 60-300 mdpl, perbukitan di Lesser Himalaya hingga puncak tertinggi di dunia yaitu di Gunung Everest 8.848 mdpl. Perbedaan ketinggian inilah yang membuat iklim Nepal terbagi ke dalam beberapa zona. Secara umum, iklim Nepal dapat diklasifikasikan menjadi 5 zona iklim. Yang ke-1, iklim tropis subtropis di daerah Terai yang kondisinya panas dan lembab. Yang kedua, iklim sedang di daerah perbukitan. Kondisinya yaitu hangat dan sejuk. Yang ketiga, iklim subalpin di pegunungan menengah. Kondisinya yaitu sejuk dan dingin. Yang keempat, iklim alpin di pegunungan tinggi. Ini kondisinya sangat dingin. Yang kelima, iklim kutub di atas permukaan 500 mdpl. Ini kondisinya bersalju sepanjang tahun. Kedua, lapisan litosfer. Nepal merupakan negara yang terletak di zona tumbukan antara lempeng India dan juga lempeng Eurasia.
Tumbukan lempeng ini dimulai sekitar 55 juta tahun yang lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Proses tektonik tersebut menyebabkan lipatan, sesar, metamorfisme, serta pengangkatan kerak bumi yang membentuk pegunungan Himalaya sebagai salah satu pegunungan termuda dan paling aktif di dunia. Akibatnya, wilayah Nepal sangat rentan terhadap aktivitas gempa bumi besar, longsor, dan juga perubahan geologi yang sangat cepat. 3. Lapisan hidrosfer. Nepal memiliki banyak sungai seperti Sungai Kosi, Gandaki, dan Karnali yang bersumber dari pegunungan Himalaya. Airnya dimanfaatkan untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan juga bagi sumber daya air bersih. Nah, di musim hujan, curah hujan yang tinggi sering menyebabkan banjir bandang dan juga tanah longsor. Yang keempat, ada lapisan biosfer. Nepal memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah, flora di Nepal ada rhododendron, yaitu bunga nasional negara Nepal, pohon Soera robusta, kastanye, dan aksia. Faunanya yaitu ada panda merah, monal Himalaya, dan juga ada serau Himalaya. Keindahan alam dan keberagaman hayati ini menjadi daya tarik wisata dan sumber konservasi penting. Terakhir, yang kelima, lapisan antroposfer. Secara sosial dan budaya, masyarakat Nepal dikenal memiliki nilai gotong royong yang kuat, hidup dalam sistem kekerabatan yang erat, serta menjunjung tinggi tradisi dan kepercayaan. Mayoritas penduduknya beragama Hindu 80%, Buddha 10%, Islam, Kristen, dan juga kepercayaan lokal. Kota Lumbini diakui UNESCO sebagai tempat kelahiran Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Secara ekonomi, sebagian besar penduduk Nepal bekerja di sektor pertanian, yaitu menanam padi, gandum, jagung, teh, dan juga kopi. Namun, pariwisata juga menjadi sektor penting, terutama wisata alam di pegunungan Himalaya dan wisata spiritual di kuil-kuil bersejarah. Nah, meski begitu, banyak masyarakat yang masih bekerja di sektor informal dengan tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan dan juga modal usaha. Dari sisi demografi dan populasi, jumlah penduduk Nepal mencapai sekitar 30 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan negatif 0,1% pada tahun 2024. Sebagian besar tinggal di wilayah perbukitan dan lembah, sementara di daerah pegunungan cenderung jarang penduduk. Ada 2 festival terbesar dan paling meriah di Nepal. Yang ke-1 adanya Festival Dasain, adalah perayaan Hindu terbesar di Nepal yang berlangsung selama sekitar 15 hari.
Festival ini memperingati kemenangan Dewi Durga atas raksasa Mahisasura, melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Nah, selama Dasain ini masyarakat Nepal pulang ke kampung halaman, berkumpul bersama keluarga dan juga melakukan pemujaan. Nah, mereka menerima tika berupa beras, yogurt, dan juga bubuk merah, serta jamara sebagai simbol berkah dan keberuntungan. Rumah-rumah dihiasi dan anak-anak bermain ayunan bambu. Dasain ini mencerminkan nilai persatuan, rasa syukur, dan juga kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat Nepal. Yang kedua ada Festival Tihar. Nah, Festival Tihar ini adalah festival cahaya kedua terbesar di negara Nepal yang berlangsung selama 5 hari dan melambangkan keharmonisan antara manusia, hewan, dan juga para dewa. Setiap harinya memiliki makna yang khusus. Hari ke-1 yaitu Kag Tihar, menghormati burung gagak sebagai pembawa pesan para dewa. Hari kedua yaitu disebut Kukur Tihar, memuliakan anjing sebagai sahabat setia manusia. Anjing tersebut diberi kalung bunga dan juga tika merah di dahinya, dan juga diberi makanan lezat. Hari ketiga disebut Gai Tihar dan Laksmi, yaitu puja memuja sapi dan Dewi Laksmi sebagai simbol kesucian dan kemakmuran. Hari keempat Goru Tihar dan Govardhan Puja, yaitu berterima kasih pada sapi jantan dan alam semesta atas perannya dalam kehidupan. Hari terakhir yaitu Baitika, merayakan kasih sayang antara adik kakak, di mana saudara memberikan tika warna-warni dan kalung bunga pada saudara sambil mendoakan kesehatan dan umur panjang. Nah, festival ini mencerminkan nilai kasih sayang, kebersamaan, dan juga rasa syukur kepada ciptaan Tuhan. Dengan berbagai keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan tradisinya, atmosfer Nepal menunjukkan kehidupan manusia yang sederhana namun penuh makna. Masyarakatnya hidup selaras dengan alam, menjaga warisan budaya, dan terus berupaya membangun masa depan yang lebih baik di tengah keindahan pegunungan Himalaya. Selanjutnya, kita akan membahas indikator kuantitatif dari negara Nepal. Pertama, dari sisi pendapatan per kapita. Bisa dilihat ya di gambar, Nepal pada tahun 2024 memiliki angka sekitar 1.450 US dollar per tahun. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara maju yang rata-ratanya mencapai lebih dari 27.000 US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa Nepal masih termasuk negara berkembang dengan tingkat kesejahteraan yang sedang ditingkatkan. Kedua, dari segi pertumbuhan penduduk, negara Nepal mencatat angka sekitar negatif 0,1% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini cukup rendah dan menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan jumlah dan kesejahteraan penduduk, misalnya karena faktor ekonomi atau migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Yang ketiga, angka kematian bayi di negara Nepal
mencapai 23 jiwa per 1000 penduduk kelahiran hidup pada tahun 2023. Meskipun angka ini masih tinggi dibandingkan negara maju yang di bawah 6, namun Nepal sudah menunjukkan kemajuan besar dalam pelayanan kesehatan dan juga program imunisasi nasional. Keempat, angka kelahiran di negara Nepal sekitar 19 jiwa per 1000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa Nepal memiliki struktur penduduk usia muda yang cukup besar, sehingga perlu kebijakan yang mendukung pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Kelima, usia harapan hidup di negara Nepal mencapai 70 tahun pada tahun 2023. Angka ini menggambarkan bahwa kesehatan masyarakat semakin membaik, meskipun masih tertinggal dari negara maju yang rata-ratanya mencapai lebih dari 80 tahun. Yang terakhir, adanya HDI atau Human Development Index. Negara Nepal berada di angka 0,622 yang termasuk dalam kategori medium atau menengah dan menempati peringkat 145 di dunia. Artinya, Nepal masih terus berusaha memperbaiki kualitas hidup warganya melalui peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan ekonomi. Jadi, dari keseluruhan indikator kuantitatif ini, kita bisa melihat bahwa negara Nepal termasuk negara berkembang. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat memahami bahwa Nepal adalah negara yang memiliki keindahan alam pegunungan, kekayaan budaya, dan juga kehidupan masyarakat yang sangat beragam. Melalui konsep-konsep geografi, kita bisa melihat bagaimana manusia beradaptasi dan memanfaatkan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelima, lapisan bumi mulai dari atmosfer hingga antroposfer saling berperan membentuk karakter alam dan kehidupan sosial ekonomi Nepal. Festival besar seperti Dashain dan Tihar menunjukkan betapa kuatnya nilai kebersamaan dan rasa syukur masyarakatnya. Meskipun masih tergolong negara berkembang, Nepal terus berusaha meningkatkan kualitas hidup rakyatnya dengan semangat kerja keras dan cinta terhadap alam. Dari Nepal, kita belajar bahwa geografi mengajarkan keseimbangan antara manusia dan lingkungan, serta pentingnya menjaga harmoni dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!